Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Bagi rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan memberikan like, berkomentar, berbagi, dan juga tentunya untuk subscribe channel Pertanian Terpadu supaya tidak ketinggalan berbagai informasi menarik yang rutin saya bagikan. Nah rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai masih bertema ternak tanpa membeli pakan. Nah kali ini kita akan membahas mengenai cara yang bisa kita lakukan secara lebih rinci, lebih mendalam untuk memenuhi kebutuhan harian ternak yang kita pelihara, kebutuhan pakan ya, yaitu mengenai penyediaan pakan ayam gratis khususnya yang berkesinambungan. Kenapa pakan gratis? Karena ini bisa memaksimalkan keuntungan peternak. Kemudian kenapa harus berkesinambungan? Karena kita ingin target panen sesering mungkin untuk jumlah populasi yang tentu saja memadai. Jadi kalau bisa setiap hari panen, bahkan itu lebih baik tentu. Nah, supaya jadi peternak cerdas dalam menciptakan pakan ayam yang tidak pernah habis, bagaimana? Ya dengan mengupayakan sumber-sumber pakan yang melimpah dan tentunya murah. Caranya salah satu atau salah dua yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. Nah pertama rekan-rekan semua, untuk mendukung bahan pakan yang berkesinambungan ini, kita bisa menanam sendiri sumber bahan pakan alternatif yang berupa sayuran dan buah-buahan. Nah berbagai jenis sayuran dan tentu saja tanaman buah bisa ditanam sendiri dalam bentuk bank pakan. Nah jadi saya memiliki konsep bahwa bukan hanya kambing atau sapi saja yang bisa menyiapkan bank pakan, tetapi saya selama ini juga sudah mencoba menerapkan tentang bank pakan ini pada peternakan ayam. Namun meskipun kita berbicara mengenai sayuran dan buah, tapi jangan salah, meski kita ingin memenuhi kebutuhan pakan dari dua hal tersebut, tetapi bukan berarti kita harus fokus pada bahan pakannya. Artinya untuk sayuran misalnya kita bisa menanam sayuran untuk dijual ke pasar dan memanfaatkan limbahnya untuk tambahan pakan ayam. Jadi kita akan fokus tetap pada produk untuk dijual dan juga untuk memanfaatkan limbahnya secara lebih maksimal, karena limbah inilah yang murah. Untuk tanaman buah pun demikian, pepaya, buah nangka misalnya, umbi-umbian bisa kita tanam untuk kita jual, sedangkan sisa atau limbahnya nanti bisa digunakan untuk pakan ayam yang kita miliki. Nah, rekan semua, dengan menanam sumber bahan pakan alternatif ini, kita bisa memiliki sumber bahan pakan yang murah dan bahkan gratis. Misalnya sayuran tadi, ketika harganya murah, nah ini sebagai alternatif saja kan kita bisa dimasukkan ke bahan pakan semua. Misalnya ketika kita memiliki panenan yang melimpah, kemudian harganya tidak sesuai, bahkan kalau dihitung-hitung kita rugi, tidak sesuai dengan kosnya, modalnya, maka panenan kita tersebut kenapa tidak ada salahnya bukan kalau kita jadikan sebagai bahan campuran untuk pakan secara keseluruhan. Daripada dijual rugi, lebih baik kita masukkan ke bank pakan, ke pakan, nanti ada pertambahan nilai ekonomisnya ketika kita sudah mengelola atau mengolah hasil panenan kita yang harganya tidak maksimal tersebut. Begitu juga dengan misalnya buah dan buah-buahan seperti misalnya pepaya atau mungkin buah nangka seperti itu ya. Jadi dalam situasi-situasi tertentu, kalau dalam kondisi normal kita bisa memanfaatkan limbah-limbahnya yang kurang bagus, yang kurang sesuai untuk dijual di pasar, itu kita bisa manfaatkan sebagai bahan tambahan campuran pakan. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu ketika harganya sangat tidak bersahabat, kita bisa memanfaatkan tanaman sayuran dan buah-buah tersebut untuk kita jadikan pakan alternatif bagi ayam-ayam yang kita pelihara. Kemudian rekan semua, yang kedua,
Selain kita mencoba untuk menyediakan pakan alternatif dari sayuran dan buah-buahan, kita juga bisa melakukan penyediaan bahan alternatif dari limbah organik. Nah, selain menanam sendiri bahan pakan alternatif ini, kita bisa memaksimalkan sumber bahan pakan dari berbagai limbah organik. Kita bisa mencari dan bekerja sama dengan berbagai jenis usaha yang memiliki limbah-limbah organik yang bisa kita gunakan sebagai bahan campuran pakan. Sebagai contoh misalnya ada pengusaha tahu, kita bisa bekerja sama untuk mendapatkan limbah ampas tahunya. Nah, itu nanti bisa kita olah, kita jadikan campuran untuk pakan ayam yang kita pelihara. Bisa juga misalnya onggok singkong, misalnya bungkil kelapa, dan lain sebagainya. Untuk bahan-bahan ini, bahan alternatif ini bisa kita hunting, bisa kita cari, kita survei. Tentunya kita bisa mencari potensi-potensi yang ada di sekitar lokasi peternakan kita. Di sana tersedia apa yang melimpah, harganya murah, dan bisa kita manfaatkan untuk pakan. Jika ada potensi bahan pakan yang melimpah, bagus, harus segera kita amankan saja. Dengan begitu kita nanti bisa menyediakan pakan murah untuk kebutuhan ayam yang kita pelihara. Sebagai peternak, rekan semua, tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya jika kita berusaha mandiri dalam hal kebutuhan pakan yang kita gunakan tadi. Nah, kemandirian dalam menyediakan pakan ini memiliki dampak yang cukup besar bagi keberlangsungan usaha kita tadi. Jadi, kenapa harus menunggu? Kenapa harus malu? Kalau bisa kita lakukan, kenapa tidak kita lakukan? Nah, rekan semua, itu saja untuk video kita kali ini. Singkat, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kesalahan atau kurang berkenan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai dan sampai bertemu pada video selanjutnya. Bye-bye.